Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Zahra Dwi Falayali. Saya perwakilan dari kelompok 5 Korupsi dan Pemerintahan Ilmu Pemerintahan 2020. Adapun judul presentasi yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu optimalisasi penerapan akuntabilitas publik dalam pencegahan korupsi di Kecamatan Mendalu Indah. Dengan beranggotakan kelompok 3 orang yang terdiri dari Zainab dengan NIM H1A120-109, yang kedua saya sendiri, Zahra Dwi Falayali dengan NIM H1A120-110, dan yang terakhir ada rekan saya Indah Rohimawati dengan NIM H1A120-111. Adapun isi abstrak dari judul kami tadi yaitu, pertama, akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat diwujudkan melalui fungsi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga potensi penyimpangannya dapat dicegah. Nah, dari hasil penelitian kami tadi, didapatkan gambaran empiris tentang penerapan dimensi akuntabilitas publik dalam pencegahan korupsi pada penggunaan anggaran dana desa di Mendalu Indah, serta menunjukkan bahwa penerapan 5 dimensi akuntabilitas publik, yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan yang terakhir yaitu akuntabilitas finansial. Adapun kata kunci ataupun kata yang sering muncul dari artikel kami yaitu ada dimensi akuntabilitas publik, sistem pengawasan dan pencegahan korupsi, serta yang terakhir adalah dana desa. Pendahuluan atau latar belakang. Dengan adanya desentralisasi atau biasa kita kenal dengan otonomi daerah, nah, hal ini bertujuan untuk meningkatkan yang namanya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Akuntabilitas ini apa? Akuntabilitas ini adalah bentuk pertanggungjawaban. Bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, didukung dengan sistem pengawasan yang ketat dan komprehensif oleh berbagai pihak, sebagaimana yang telah diatur oleh Pasal 112 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengawasan tersebut memastikan ketepatan penggunaan dana desa sehingga pembangunan dapat berjalan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Nah, maksudnya adalah dengan didukung dari sistem pengawasan yang ketat dan komprehensif yang menyeluruh oleh berbagai pihak, sesuai dengan pasal 112 tadi, pengawasan tadi itu menjadi lebih pasti gitu, menjadi lebih pasti dan tepat untuk melakukan penggunaan dana desa sehingga pembangunan dapat berjalan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di desa. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan dana desa, khususnya di Desa Mendalu Indah, dengan menitikberatkan fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten. Penelitian ini bertujuan mengkaji dan mendapatkan gambaran penerapan dimensi akuntabilitas publik, sistem pengawasan yang diterapkan, menganalisis faktor-faktor internal sekaligus eksternal, serta merekomendasikan model pencegahan korupsi. Adapun landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, dari Garte dalam bukunya Crisis Accountability and Development in Third World pada tahun 2000, yang dikutip lagi oleh Mardiasmo pada tahun 2006. Yang kedua itu dari Mahmudi di tahun 2010, merupakan hasil kutipan dari Hofwood dan Tompkins di tahun 1984. Yang ketiga ada Mattis and Jackson itu di tahun 2006. Yang keempat itu ada Ernie dan Saifullah di tahun 2005. Yang kelima itu ada definisi korupsi menurut Centuria di tahun 1993, yang dikutip lagi oleh Pope di tahun 2007.
Yang keenam ada dari Ingraham dan Romzek di tahun 1994 yang dikutip lagi oleh Help di tahun 2002. Nah, adapun metode penelitian yang digunakan adalah satu, menggunakan pendekatan kualitatif. Menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini, sistem pengumpulan datanya yaitu melalui teknik wawancara, observasi, telaah dokumen, hasil penelitian, buku, artikel ilmiah, berita, media cetak dan elektronik, laporan keuangan, dan penggunaan dana desa. Yang ketiga, teknik analisis data. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pertama, model analisis interaktif dari Miles, Huberman, and Saldana yang keluar di tahun 2004. Yang keempat ada langkah teknik analisis data. Terdapat 3 langkah yaitu kondensasi data atau data condensation. Yang kedua penyajian data atau data display. Yang ketiga adalah penarikan kesimpulan atau conclusion drawing. Selanjutnya, pembahasan. Pembahasan yang akan saya bahas dalam materi kali ini yaitu 1. Penerapan dimensi akuntabilitas publik mendeskripsikan 5 dimensi akuntabilitas publik dalam pengelolaan dana desa untuk pencegahan korupsi. Akuntabilitas hukum dan kejujuran. Yang pertama ada akuntabilitas hukum dan kejujuran. Pemerintah desa Mendalu Indah memiliki kemauan menindaklanjuti keberadaan peraturan perundang-undangan, memformulasikan dan menetapkan produk hukum daerah sebagaimana peranata teknis dalam penyelenggaraan pemerintah desa serta pengelolaan dana desa. Nah, masuknya di sini adalah pemerintahan desa di Mendalu Indah itu sendiri memiliki keinginan ataupun kemauan untuk menindaklanjuti atau untuk mempercepat keberadaan peraturan perundang-undangan yang nantinya akan diformulasikan menjadi produk hukum sebagai peranata teknis atau sebagai salah satu acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa serta pengelolaan terkhusus dalam hal pengelolaan dana desa. Selanjutnya, ada akuntabilitas manajerial. Di dalam akuntabilitas manajerial ini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah penerapan akuntabilitas manajerial dari siklus penyelenggaraan pemerintah desa dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan. Poin yang kedua, itu ada manajerial kelembagaan yang dilakukan melalui pengorganisasian struktur lembaga dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa. Dan yang poin ketiga yaitu perencanaan pembangunan desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa atau yang kita kenal dengan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa. Nah, unsur masyarakat ini terdiri dari para tetua, baik itu kadus dan juga ibu-ibu PKK dan juga beberapa UMKM serta semua unsur-unsur desa yang terlibat dalam pembentukan dan pengalokasian dana desa itu sendiri. Nah, adapun penerapan akuntabilitas publik dalam program dan kebijakan desa yaitu 1. Pengalokasian dana desa tadi berguna untuk mensejahterakan masyarakat terutama untuk keperluan padat karya. Padat karya itu maksudnya kebutuhan bersama ataupun kebutuhan untuk meningkatkan perekonomian desa. Rancangan program mengacu pada program Kemendagri yang diatur Permendes Pemerintah Desa yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 5 Tahun 2020. Awalnya, sosialisasi dilakukan di beberapa desa saja, akan tetapi guna meningkatkan efektivitas sosialisasi akan dilakukan di Desa Mendalu Indah. Harapannya, pemerintah desa betul-betul memahami aturan hukum tentang dana desa sehingga penyimpangan atau korupsi dapat dicegah. Nah, saat ini
Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten, yaitu Kabupaten Muaro Jambi, itu, sudah dilakukan di Kabupaten Mendalu Indah di Desa Mendalu Indah juga, namun semua itu masih bertahap gitu. Dengan harapannya nanti desa betul-betul memahami aturan hukum tentang dana desa sehingga penyimpangan atau korupsi dana desa tadi itu dapat dicegah dengan lebih dini. Selanjutnya adalah akuntabilitas finansial. Penelitian sebelumnya tentang dana desa yang dilakukan oleh Muslimin di tahun 2012 menggunakan metode kuantitatif yang dilakukan di Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya akuntabilitas pengelolaan dana desa ini. Faktor akuntabilitas dana desa terbatas pada keterampilan, keinginan, dan tingkat partisipasi. Perencanaan program dana desa di Desa Punagaya itu sendiri secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipasi masyarakat desa. Nah, untuk di Desa Mendalu Indah itu sendiri, ini berikut saya tampilkan gambaran pusat informasi yang ada di depan kantor Desa Mendalu Indah. Nah, yang pertama ini adalah realisasi APBDes atau anggaran pendapatan belanja desa pada tahun 2021. Nah, dana desanya itu sendiri sebesar 1,7 miliar dengan alokasi dana sebesar 547.998.000 dengan bantuan bagi hasil pajak daerah itu sebesar 44.711.000 dan bantuan keuangan provinsi itu sebesar 60 juta dengan total berarti sekitar 1,7 M 1.3.214.214.000. Dalam proses realisasinya, ini berikut pembagiannya, ada dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa itu terdiri dari penghasilan tetap kepala desa, gaji, terus lagi ada bidang pembangunan desa, ada penyuluhan dan pelatihan bagi masyarakat, alat tulis kantor desa dan benda pos, bidang pembinaan dan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang penanggulangan bencana darurat. Selanjutnya adalah pendapatan transfer. Pendapatan transfer yang pertama ada dana desa. Dana desa itu 780.408.000. Yang kedua ada alokasi dana desa itu sebesar 560.085.000. Pajak daerah dan retribusi daerah itu sebesar 31 juta dan pemberian bantuan provinsi sebesar 60 juta dengan total pendapatan desa 1,1 M 432.277.000. Adapun rincian belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebesar pemerintah daerah setempat di Mendalu Indah yaitu ada penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa sebesar 45 juta selama 1 tahun masa periode, penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa, jaminan sosial kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan BPD, operasional BPD, insentif operasional RT RW, pemulihan profil desa, pengelolaan kearsipan dan pemerintah desa, perencanaan musyawarah desa, administrasi pajak bumi dan bangunan atau PBB. Yang kedua juga dari bidang pembinaan kemasyarakatan itu ada peningkatan kapasitas tenaga keamanan, pembinaan keagamaan tingkat desa, pembinaan LKMD, LPM atau LPMD, pembinaan PKK. Yang kedua ada bidang pembangunan desa itu meliputi pelatihan pendidikan bagi masyarakat, penyelenggaraan posyandu, penyuluhan dan pelatihan kesehatan, penyelenggaraan desa sehingga sehat, penyelenggaraan informasi publik desa, pembuatan dan pengelolaan jaringan komunikasi. Selanjutnya ada bidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi peningkatan produksi
tanaman pangan, peningkatan produksi pelemakan, pelatihan dan pengenalan teknologi tepat guna, yang keempat ada peningkatan kapasitas PPD, dan yang terakhir adalah bidang penanggulangan bencana dan yang pertama ada penanggulangan bencana, yang kedua ada penanggulangan keadaan mendesak desa. Selanjutnya ini realisasi APBDes di tahun 2022 ini sendiri. Itu ada dana desanya berkurang dari sebelumnya mencapai 1,7 M, saat ini hanya 780 juta dengan alokasi dana sebesar 549 ribu dengan alokasi dana sebesar 549 juta. Nah, berikut infografis APBDes pendapatan desa di tahun 2023 ini. Nah, dari tahun 2021 atau di tahun sebelumnya itu APBDes mengalami penurunan sebesar 780 juta, namun mengalami peningkatan lagi di tahun 2023 sebesar 1,4 M. Nah, adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari hasil presentasi saya pada hari ini yaitu dalam hal ini pemerintah desa Mandalina dikatakan cukup berhasil melaksanakan pencegahan potensi tindakan korupsi pada pengelolaan dana desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa melalui penerapan akuntabilitas publik. Hal ini terlihat dari political will yang dimiliki pemerintah desa Mendalu Indah dalam menetapkan peraturan turunan mengacu dari serangkaian amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan teknis yang mengacu dari serangkaian amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan teknis dan operasional dalam pengelolaan dana desa. Selain menetapkan peraturan turunan, pemerintah Kabupaten Mendalu Indah, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi juga memiliki political will dan kesungguhan dalam melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan dengan mengawal, membina, dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan dana desa agar tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Nah, adapun referensi yang kami dapatkan yaitu sebagai berikut. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.